sebuah organisasi rahasia yang mempunyai tugas untuk melatih para anak-anak yang mempunyai kekuatan super yang tak dimiliki oleh kebanyakan orang. Piece of cake. I'm going to beat you. You wish. Film berjudul Secret Society of Second Born Royals yang dirilis pada tahun 2020 akan menceritakan para anak-anak super yang nantinya akan diberi tugas untuk mengamankan dunia dari penjahat yang juga memiliki kekuatan super. Seperti apa sih filmnya? Bagi kalian yang subscribe dan share channel ini, semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah. Yuk tahu kalian filmnya, ambil posisi nyaman, siapkan cemilan, rebahkan badan, dan fokuskan pikiran karena Anda ada di... Di suatu kerajaan ada seorang remaja putri yang bernama Samantha. Ia adalah putri kedua dari kerajaan Illyria, negara terkecil di Eropa. Seperti terlihat di sini, Sam sangat berbeda dengan kakaknya yang terlihat sangat anggun dalam segala hal. Saat itu ayahnya meninggal karena kecelakaan pesawat. Lalu semua terlihat sangat sulit. Nah, akhirnya tahta kerajaan pun diambil alih oleh ibunya yang bernama Queen Catherine. Eleanor yang merupakan kakak dari Sam akan menjadi Ratu Illyria pada usia 18 tahun. Bagi Sam, ia tak akan pernah cocok dengan apa yang berhubungan dengan kerajaan. Sam yang berpenampilan seperti anak band, saat itu ia sedang berjalan dengan seorang sahabatnya bernama Mike. Mike ingin menjadi seorang bangsawan, tetapi tidak dengan Sam. Ia hanya ingin menjadi diri sendiri yang bisa bebas melakukan apapun dengan sendirinya. Setelah berjalan, berhentilah Sam dan Mike di suatu jalan yang bebas. Lalu mereka pun bernyanyi di muka umum dengan penonton yang cukup ramai. Tiba-tiba datanglah seorang polisi yang menghampiri dan membawanya pulang ke hadapan ibunya. Sam pun OTW menuju ke sekolahannya, lalu bertemu dengan seorang wanita yang bisa dibilang selebgram terkenal bernama Roxana. Pada tempat lain, di tahanan yang dijaga cukup ketat, terdapat seorang penjahat paling terkenal di dunia. Sebut saja Inmate 34. Nah, penjaga itu pun membawakan jatah makanan untuknya, dan ia pun mengambil sebuah apel. Ketika memakan sebuah apel, Inmate 34 pun menemukan sebuah alat seperti kunci. Lalu ia gunakan alat itu untuk melepaskan benda yang menyegel pada batang lehernya. Dan akhirnya Inmate pun lepas dari tahanan tersebut. Nah, balik lagi sama Sam dan Mike ya. Mike pun mengajak Sam untuk pergi ke konser musik. Si Mike pun akan membelikan tiket untuk Sam. Sam pun pergi karena akan ada pesta bersama ibunya. Sam dan ibunya pun pergi ke pesta kakaknya Eleanor serta bersuah foto bersama. Tak lama setelah pesta itu, Sam ingat bahwa ia memiliki janji dengan Mike. Tentu saja, ia bersama Mike pergi untuk ke konser. Mereka pun gagal masuk karena tidak memiliki KTP. Akhirnya mereka bisa masuk dengan menggunakan kekuatan penglihatan Sam yang tak biasa dimiliki oleh orang lain dan masuk untuk menonton konser. Tiba-tiba Sam merasa aneh dengan dirinya, lalu menghentikan konser tersebut. Hingga akhirnya Sam dan Mike ditahan. Tak berapa lama mereka dibebaskan oleh ayahnya Mike. Sam pun VCS atau video call kepada Mike dan memberitahukan bahwa mereka sebentar lagi masuk sekolah dan mereka harus tinggal di kampus tanpa gangguan. Sam menuju kampus dengan perasaan tidak senang. Ia bertemu dengan perempuan cantik bernama January. January merasa hanya ia dan Sam lah yang berada di sana. Ternyata ada seorang lelaki bernama Matteo. Datanglah satu lagi laki-laki, bisa dibilang mirip seperti Paul Pogba yang bernama Tuma. Lalu masuk lagi satu wanita yang merasa dirinya mirip seperti Beyonce yang bernama Roxana. Tak lama datang seorang laki-laki memakai jas, yaitu Profesor James Morrow. James ini bukan seorang guru biasa. Ia memiliki kemampuan untuk membelah diri. Kayak moba aja membelah diri. Kemudian datanglah emak dari Sam ke kampus memberi petuah kepada Sam dan teman-temannya.
James mengumpulkan para muridnya untuk berlatih. Tak lama menunjukkan sesuatu yang membuat mereka takjub. James pun menyuruh untuk pergi ke arah piramida yang nantinya akan mendapatkan giveaway darinya. Si Tuma tengil, sosokan maju duluan, yang akhirnya kena tembakan. Akhirnya mereka semua mencoba untuk menuju ke arah piramida tersebut. I'm going to beat you. You wish. Tiba-tiba, ibu jari si Roxana hilang dan seluruh badannya pun bisa menghilang. Tak lama, si Tuma yang tengil tadi terperangkap oleh jaring. Hanya Sam lah yang mampu mendekati piramida tersebut, walau akhirnya ia tertembak juga. Di tempat yang berbeda, mereka membahas apa yang dilakukan sebelumnya. James mengatakan kalau kita memiliki kekuatan yang unik. Sam pun ngomong kalau Januari menyentuh Roxana, ia akan menjadi tak terlihat. Dan saat menyentuh Tuma, ia akan melakukan apa yang disuruh. Lalu sambil tersenyum, Tuma mengatakan kepada Matteo kalau kekuatan ia itu adalah magnet serangga. Tak lama mereka pun memasuki kamar masing-masing. Matteo ngomong sama Tuma kalau beberapa akhir ini banyak gigitan serangga kepada dirinya. James pun langsung menyuruh mereka berlatih memanah. Pertama, James menyuruh Sam untuk berlatih mempertajam indera super. Kemudian Tuma diajak untuk melatih Charlie atau seekor anjing besar. Setelah itu James mengajak January untuk berlatih di kolam renang. Dan ia pun mengenalkan pelatih renangnya yang bernama Putri Ana dari Spanyol. Lalu di lapangan terlihat kalau Matteo sedang berlatih dengan serangga. Roxana dilatih bersepeda oleh James dengan kecepatan tinggi dan dengan tantangan yang berbeda. Setelah berlatih dan sesampainya di rumah, ibu Sam membawa Sam ke ruangan bawah tanah dan memberitahu ada apa di ruangan bawah tanah tersebut. Sam pun kembali berlatih bersama James mempertajam indera super. Roxana berlatih dengan sepeda yang jauh lebih menantang. Matteo pun masih berlatih dengan serangganya. January berlatih dengan lebih baik menyelam selama 10 menit. Lalu Tuma ingin mengajak anjing besar berlatih, tetapi ia sedang sakit. Kembali lagi ke tempat latihan, Roxana terlihat lelah lalu menceritakannya kepada Sam. January pun lanjut berlatih di kolam dengan gaya batu dan waktu yang lebih lama. Dan Sam semakin senang dengan latihannya mempertajam indera super. Di malam harinya, Sam ingin bertemu dengan Mike sahabatnya. Namun itu semua gagal karena James mengajak Sam dan temannya pergi untuk menjalankan misi menjaga permata. Mission is to protect the jewels at all costs. Gonna need backup. They aren't getting all the glory. Or it's just you. There you go. Just got to be in there. Now what? Oh. My God. Oh no. No. Tetapi mereka lengah dan gagal. Sam dan temannya pun merenungkan atas kegagalannya dalam menjalankan misinya. Mereka pun pergi berlibur ke pantai untuk menenangkan diri. Told you I'd bring a party. How'd that happen anyway? Yeah, we all do. It always makes Sam invite us. Setelah dari pantai, Sam dan January pergi ke tempat di mana ia dan Mike sahabatnya bermain alat musik. It's good to rule, but it's more fun to rock. Tiba-tiba Mike sahabatnya datang dengan perasaan kesal dan marah kepada Sam karena pada saat itu Sam tidak bisa datang pada saat acara bersamanya. Setelah itu Sam dan January pun pergi dari tempat latihan musik itu. Ternyata ketika sedang berjalan, Sam dan January bertemu dengan penjahat kelas dunia, yaitu Inman 34 yang tadi sedang di dalam penjara dan berhasil bebas. Terjadilah perkelahian di antara mereka. This really scary guy, and he had powers too, and he threw. Yeah, no kidding. We have to go after him. That's out of the question. Sam pun kesal dengan penjahat itu, lalu mengejarnya. Dan James mengikuti dari belakang, sampai terjadi lagi tuh pukul-pukulan. Who are you? Surrender. You know I won't. Hingga
juga membuat Sam tertimpa pohon, tapi diselamatkan oleh January. Sayangnya James yang terluka harus dibawa ke rumah sakit dan dirawat di sana. Kemudian Sam bertemu dengan ibunya. Lalu ibunya Sam memberitahu bahwa ayahnya Sam dibunuh oleh inmate 34. Sam meminta ibunya mengajak ke suatu tempat untuk menemui penjahat yang telah membunuh ayahnya. Ia dikurung di dalam suatu tempat dan ditahan dengan alat yang tidak bisa membuatnya bebas. Penjahat tersebut berkata kepada Sam kalau dia ingin meruntuhkan monarki agar rakyat bisa hidup tanpa diperbudak. Dan ia bilang kembali sama Sam bahwa kau tidak akan memaafkan kesalahanku. Sam pun keluar dari tempat itu, lalu menuju kamar yang di dalamnya sudah ada kakaknya, Elle. Kakaknya meminta agar ia bisa membantu di acara penobatan nanti dan tidak boleh terlambat. Ia juga bercerita ketika menjadi seorang ratu ingin melakukan perubahan untuk kerajaan ini. Sam pun pergi meninggalkan kakaknya karena ia tidak peduli. Sam pergi ke rumah sakit menjenguk James dan membawakan cemilan. Ia bercerita harusnya mendengarkan perkataan James. Sam ngobrol dengan James kalau ia telah menemukan bangsawan yang sejiwa dengannya. James pun meminta cemilan itu lalu menyuruh Sam untuk pulang. Nah, tepat di hari penobatan, Eleanor yang terlihat sangat cantik bak seperti seorang ratu. Ibunya datang menghampirinya serta memberikan ucapan selamat ulang tahun. Lalu pergilah Eleanor ke tempat penobatan itu. Semua teman Sam datang kecuali James karena ia sedang sakit. Si Tuma pun menanyakan keberadaan January. Ternyata ia pergi ke suatu tempat yang di dalamnya terdapat penjahat kelas dunia tersebut. Si January sengaja mencuri kekuatan Tuma untuk bisa membebaskan penjahat itu. Untuk apa ya ia membebaskan penjahat itu? Setelah itu January mengajak temannya kecuali Sam yang tak berada di situ dan mengurungnya di tempat si penjahat itu dikurung. Dengan penglihatan yang super duper tajam, Sam melihat si penjahat itu untuk mulai menjalankan perjalanannya. Sam pun pergi ke rumah Mike untuk meminta bantuan. Di tempat penobatan, Eleanor benar-benar terlihat layaknya seorang ratu dengan menggunakan gaun nan indah. Si penjahat itu terus menjalankan aksi jahatnya yang dibantu oleh January. January yang dulunya adalah teman sekarang berubah menjadi pengkhianat. Dengan mengaktifkan DNA target yang sudah direncanakannya, Sam terus berlari menuju rumah Mike untuk benar-benar meminta bantuan. Mendengar cerita dari Sam, Mike pun mau membantunya. January bertemu dengan Sam, lalu dia bilang bahwa kalau dia sudah memiliki perjanjian dengan si penjahat. Tiba-tiba Mike yang berada di atas kayu menjatuhkan barang hingga membuat January pingsan. Sam dan Mike pergi menuju ke tempat teman-temannya yang dikurung, lalu mengeluarkannya. Sam pergi ke ruangan yang tersimpan alat DNA itu, tapi ternyata telah hilang. Akhirnya Sam mengajak teman-temannya untuk bekerja sama menghentikan rencana licik si penjahat itu, dan mereka setuju semuanya. Nah, Sam pun berhasil menemui penjahat itu dan berusaha menggagalkan rencananya. Tuma dan Roxana berhasil mendapatkan alat yang telah direncanakannya, kemudian langsung memberikannya kepada Sam dan membawanya pergi. Come on. Yes. Sampailah penjahat itu ke tempat yang sudah direncanakan Sam sebelumnya. Alat itu pun berada di tangan Mike yang diarahkan ke penjahat itu. Dan akhirnya si penjahat itu pun masuk ke dalam alat tersebut. Berhasillah rencana Sam dan rencana penjahat itu pun gagal. Hingga akhirnya Eleanor berhasil menjadi seorang ratu kerajaan. Kembali lagi ke tempat berlatih yang dahulu disuruh James untuk meraih piramida. Kini mereka sudah berhasil menaklukkannya bersama dan mendapatkan pin penghargaan. Di lorong, kakaknya pun mengucapkan terima kasih kepada Sam, dan Sam meminta maaf kepada kakaknya. Selesailah tugasnya dalam menjalankan keamanan dunia serta kerajaan. Sam dan teman-temannya pun pergi menaiki pesawat untuk memenuhi undangan kerajaan. Ending yang mencelengkan. Sam yang tak peduli tentang kerajaan berhasil menggagalkan rencana si penjahat yang ingin menghancurkan kerajaan monarki.
Hingga akhirnya rencana Sam pun berhasil dan rencana penjahat itu pun gagal. Eleanor berhasil menjadi ratu untuk meneruskan kepemimpinan ayahnya yang dahulu menjadi raja tetapi dibunuh oleh penjahat tersebut. Kini setelah kejadian tersebut, Sam memutuskan untuk berubah menjadi lebih baik dan dia beserta kawan-kawannya akan menjadi pengaman dunia seperti The Avengers.